Film King Kong ini merupakan film yang dirilis pada tahun 2005. Film ini disutradarai oleh Peter Jackson yang juga bertindak sebagai penulis naskah dan produser. Kenapa kelompok kami memilih film King Kong dan bangunan apa yang akan dibahas? Jadi pada film ini terdapat sebuah unsur arsitektur di mana ada scene yang memperlihatkan bangunan yang bernama Empire State Building. Selanjutnya saya akan menjelaskan orientasi dan sejarah dari bangunan yang akan dibahas. Sebelumnya ada beberapa informasi umum dari bangunan ini. Jadi nama resmi dari bangunan ini yaitu Empire State Building. Untuk lokasinya berada di Midtown Manhattan, New York City. Untuk tipe bangunan ini yaitu bangunan pencakar langit. Nah, untuk arsiteknya sendiri yaitu ada 4 orang di sini. Yang pertama ada Yasuo Matsui, selanjutnya ada Arthur Lewis Harman, selanjutnya yang ketiga ada William Kevlan, dan yang terakhir ada Gregory Johnson. Untuk kontraktor utama dari bangunan ini yaitu Starrett Brothers dan Icahn. Untuk teknisi strukturnya yaitu Homer J. Balcon. Untuk developer bangunannya yaitu Empire State Inc. Ada 2 orang yaitu John J. Raskow dan Al Smith. Untuk gaya arsitektur dari bangunan ini yaitu Art Deco. Bangunan ini dibangun pada tahun 1930 sampai 1931. Nah, jadi Empire State Building ini adalah sebuah bangunan yang terletak di kota Midtown Manhattan, New York City, yang merupakan gedung tertinggi di dunia sejak 1 Mei 1931, yang kemudian dikalahkan oleh World Trade Center atau yang biasa dikenal WTC, yang dibangun pada tahun 1932. Jadi gedung Empire State Building ini memiliki tinggi 443,2 meter. Dibangun dalam jangka waktu 1 tahun 45 hari. Konsep bangunan ini diambil dari bentuk pensil yang meruncing ke atas. Untuk desain gaya arsitektur dari bangunan ini, jadi Empire State Building ini terkenal dengan desain ikoniknya. Arsitek Empire State Building ini bertujuan untuk menciptakan struktur detail Art Deco yang modern, fungsional, dan estetis, yang mewakili puncak desain modern. Gaya ini berpengaruh sekitar tahun 1920 dan 1939. Sejarah dari Empire State Building ini dimulai pada tahun 1800-an. Jadi ISB ini awalnya dimiliki oleh keluarga Astor pada pertengahan tahun 1850-an. Cucu John Jacob Astor ini yaitu William Waldorf Astor mendirikan Hotel Waldorf di tahun tersebut. Sekitar 4 tahun kemudian, sepupu William John Jacob Astor IV ini membangun Hotel Astoria bersebelahan dengan hotel yang sudah ada. Lanjut ke tahun 1920 sampai 1940. Pada tanggal 1 Oktober 1929, hotel tersebut dibongkar seluruhnya dan pembicaraan dimulai tentang pembangunan gedung baru. Pada bulan Maret 1930, pembangunan gedung baru dimulai yang selesai 18 bulan kemudian. Pada tanggal 1 Mei 1931, di bawah arahan arsitek Serge Lam dan Harmon Associates dan Starrett Brothers dan Icahn sebagai kontraktor utama dari bangunan ini. Lanjut ke tahun 2000-an, ISD merayakan hari jadinya yang ke-75 dengan restorasi lobby Art Deco serta langit-langit emas dan aluminium asli. Pada tahun berikutnya, bangunan ini menduduki peringkat nomor 1
oleh Institut Arsitek Amerika dalam daftar arsitektur terfavorit Amerika, mengungguli jembatan Golden Gate, Gedung Putih, dan banyak landmark bergengsi lainnya. Lanjut ke tahun sekarang atau zaman sekarang ini. Jadi saat ini Empire State Building ini berdiri sebagai bukti ketahanan dan inovasi kota New York. Kota ini dikunjungi oleh jutaan orang setiap tahun dan telah ditampilkan di banyak film, acara televisi, dan bahkan video game. Yang salah satunya bangunan Empire State Building ini ditampilkan pada film King Kong yang kami bahas ini. Selain desain arsitekturnya yang menakjubkan, bangunan ini memiliki dek observasi dengan pemandangan panorama Manhattan dan sekitarnya. Klasifikasi dan struktur bangunan. Empire State Building memiliki 102 lantai dengan luas total 208.879 meter persegi, dengan luas rata-rata 2047 meter persegi pada tiap lantainya. Sistem struktur yang digunakan oleh Empire State Building adalah sistem struktur rangka kaku. Struktur rangka kaku atau rigid frame adalah struktur yang terdiri atas elemen-elemen linear, umumnya balok dan kolom, yang saling dihubungkan pada ujung-ujungnya oleh join titik hubung yang dapat mencegah rotasi relatif di antara elemen struktur yang dihubungkannya. Secara arsitektural, tingginya mencapai 1.250 kaki atau 381 meter. Lantai teratas berada pada ketinggian 1.224 kaki atau 373,1 meter. Pucuknya sendiri dengan mencapai tinggi 1.454 kaki atau 443,2 meter. Observatorium setinggi 1.224 kaki atau 373,1 meter, dan atap pada ketinggian 1.250 kaki atau 381 meter. Material struktur Empire State Building. Tinggi total Empire State Building adalah 1.454 kaki, 89/166 inci atau 443,2 meter dari dasar ke puncak gedung tertinggi. Dengan tinggi bangunan yang sangat tinggi, maka pemilihan material yang tepat untuk bangunan ini adalah baja fabrikasi. Fasad yang digunakan pada bangunan ini menggunakan sistem curtain wall. Fasad bangunan aslinya terdiri atas rangkaian batu bata yang disusun secara vertikal dengan campuran batu kapur, sedangkan pendukungnya yaitu dengan deretan bingkai jendela yang terbuat dari baja. Untuk bagian core, pada Empire State Building menggunakan sistem single core. Menggunakan inti tunggal atau single core dalam kolom-kolom berjarak pendek atau mullion yang memikul lantai bersama inti gedung. Inti gedung memikul bagian beban vertikal juga dibebani dengan gaya horizontal akibat gempa bumi dan angin. Kemudian untuk utilitas Empire State Building, elevator, bangunan ini menggunakan 73 buah elevator. Elevator ini setiap harinya mengangkut 15.000 orang dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Perencanaan elevator pada bangunan dengan ketinggian ini merupakan masalah spesial karena kebutuhan yang kompeten. Masalah utama yaitu untuk mengamankan elevator tersebut. Kemudian sistem plumbing, proteksi kebakaran dan perletakan fire tower. Instalasi plumbing pada bangunan ini dibuat oleh J.L. Murphy Inc. Instalasinya berada di atas gedung, 51 mil dari pipa-pipanya. Bangunan ini menyediakan cadangan 90.000 galon air untuk tujuan domestik dan pemadam kebakaran. Meskipun setiap perlengkapan dan setiap bagian dari pipa mungkin diberikan dengan air tanpa bantuan dari setiap tangki. Oke, di bagian 3 ini menjelaskan interior bangunan Empire State Building. Empire State Building sendiri terkenal memiliki 2 dek observasi, observatorium di lantai 86 dan observatorium di lantai 102. Observatorium di lantai 86 inilah yang paling menarik perhatian orang ketika mengunjungi Empire State Building. Ini sangat luas dan menawarkan pemandangan panorama yang membentang sejauh 80 mil ke segala arah. Dan di lantai 102, Anda dapat mengarahkan pandangan Anda lebih tinggi lagi, tepatnya 16 lantai lebih tinggi, dan menikmati pemandangan dari dek observasi yang terletak di lantai 102. Dek ini merupakan titik pandang tertinggi bagi pengunjung gedung karena Anda akan berdiri
di 1250 kaki atau 381 meter di atas permukaan tanah. Selanjutnya, pameran di lantai 2 dan 80. Area seluas 10.000 kaki persegi di lantai 2 memberi penghormatan kepada sejarah bangunan yang menawan. Pengunjungan akan diperkenalkan dengan kisah pembangunan yang dimulai pada tahun 1930, pembukanya pada tahun 1931, dan perjalanannya selama beberapa dekade berikutnya. Melalui serangkaian pameran yang menarik, momen budaya pop paling terkesan di gedung ini dari film seperti King Kong dan Elf juga dihormati secara spektakuler. Selanjutnya, gedung Empire State Building menampung berbagai macam restoran yang sepenuhnya siap untuk memuaskan segala jenis hasrat akan makanan, steak gorge dan bar. Memiliki suasana yang indah di mana Anda dapat menikmati makanan pokok New York seperti mac dan keju, sled, karsar, burger, ayam, fruit, dan kentang goreng saat makan siang, makan malam, dan sarapan. Dan selanjutnya juga di gedung Empire State Building ada juga toko hadiah. Di tepatnya ada di lantai 2. Toko souvenir di Empire State Building adalah tempat megah yang menyimpan berbagai koleksi memorabilia yang mengesankan. Di antara barang-barang yang ditemukan di sini adalah kaos oblong, hiasan liburan, dan souvenir dekoratif yang merayakan desain khas Empire State Building. Koleksi ini juga mencakup beberapa merchandise King Kong yang menarik yang sangat populer di kalangan penggemar pemuda.